Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas U19 akhirnya berhasil lolos ke babak final, di mana di babak semifinal Timnas Indonesia U19 telah berhasil mengalahkan perlawanan sengit melawan sang juara bertahan Malaysia dengan skor 1-0. Maka dengan hasil ini Timnas Indonesia U19 akan berjumpa dengan Thailand di babak final, di mana di babak semifinal yang lain Thailand berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Babak final akan diselenggarakan hari Senin tanggal 29 Juli mulai jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Sebelum pertandingan melawan Malaysia, Timnas Indonesia U19 ini sebetulnya dibayangi rekor buruk ya ketika akan menghadapi Malaysia di babak semifinal, di mana Timnas U19 Indonesia dengan Timnas U19 Malaysia dilihat secara head to head itu dimulai dari sejak tahun 2002 diadakannya event AFF U19 ini. Indonesia telah bertemu sebanyak 6 kali melawan Malaysia, di mana 3 diantaranya kita kalah melawan Malaysia dan 3 diantaranya berhasil imbang. Jadi Timnas Indonesia belum pernah sekalipun menang ketika bertemu dengan Timnas Malaysia ya. Ini U19 ya, bukan Timnas senior. Jadi rekor buruk itulah mungkin yang menghantui Timnas U19 ketika sebelum bertanding. Dan di starting line up, pelatih Indra Syafri langsung menurunkan dua striker, Jens Rappen dan juga Arkan Kaka. Lalu juga gelandang Timnas U19 yang memang sebelumnya diberitakan cedera yang cukup lumayan atau cukup serius, yaitu Welber Jardim, yang banyak diberitakan bahwa dia diragukan tampil di babak semifinal melawan Malaysia, tetapi akhirnya Welber Jardim diturunkan Indra Syafri sebagai starter dan dia bermain selama 90 menit full ya. Ternyata Welber Jardim sangat luar biasa, walaupun sebetulnya dia mengalami masalah di laga sebelumnya, walaupun ya sebenarnya bisa dikatakan tidak fit 100% juga ya. Karena ya kita juga sebagai pecinta sepak bola yang menontonnya pun sedikit was-was juga ya dengan Welber Jardim itu. Tetapi dia tampil cukup baik di lini tengah sebagai holding, sebagai penyeimbang, sebagai pengatur ritme, sebagai penghubung antara lini belakang dan lini serang. Dan dia benar-benar cukup baik juga mengalirkan bola-bola ke seluruh penjuru lapangan. Nah itu Welber Jardim tampil baik dan benar-benar dia membuktikan luar biasa ya untuk Timnas Indonesia. Dan bahkan dia juga selepas pertandingan dia mengatakan bahwa ayo kita ke final, ayo kita akan bermain di final dan kita bisa juara, seperti itu. Pertandingan memang cukup alot ya melawan Malaysia ini, benar-benar pertandingan yang menyajikan, pertandingan yang seru, saling serang, dan beberapa kali Timnas Indonesia mendapatkan peluang. Begitupun juga Timnas Malaysia, tetapi dari segi peluang kita lebih banyak mendapatkan peluang, tetapi dari segi penguasaan bola memang Malaysia unggul ya. Jadi passing-passing pun mereka unggul, tetapi dari segi penyerangan ya kita banyak sekali peluang, namun hanya satu yang bisa dikonversikan menjadi gol, yaitu ketika pada menit ke 70-an ya di babak kedua terjadi kemelut saat itu, dan akhirnya Alfarizi Buffon berhasil menceploskan bola ke gawang Malaysia, dan itu adalah satu-satunya gol di laga tersebut. Dan akhirnya peluit pertandingan berakhir, Indonesia
dinyatakan berhasil lolos ke babak final. Dan yaitu tadi ya, dari segi rekor akhirnya timnas Indonesia setelah 22 tahun tidak bisa menang melawan Malaysia U19, dan sekarang akhirnya di tahun 2024 Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 di babak final, sekaligus Indonesia juga mengalahkan juara bertahan di edisi sebelumnya. Malaysia memang kita tahu di edisi semua juara bertahan, dan di event kali ini pun mereka tetap salah satu favorit untuk menjuarai event U19 kali ini. Dan akhirnya kita berhasil melaju ke babak final. Nah, ada beberapa hal yang penting juga sebelum laga final, di mana Alvarizio Buffon yang dipilih menjadi man of the match di laga itu, dia mengatakan bahwa ketika saya menjadi man of the match itu tidak penting. Begitupun dengan gol saya, katanya, tetapi yang lebih penting itu adalah tim ini bisa lolos ke final. Nah, itu benar-benar luar biasa statement dari Alvarizio Buffon. Jadi memang siapapun yang mencetak gol, yang penting benar-benar kerja sama tim yang kompak demi untuk membawa Indonesia menjadi juara di event AFF U19 ini. Memang ya targetnya itu sendiri dari PSSI, timnas U19 ini bisa lolos ke Piala Asia U20 ya. Ya mungkin ini AFF ini sebetulnya tidak ada target ya, hanya sebagai pemanasan saja, tetapi ya kita sudah tanggung berada di final dan ya kita harus selesaikan kalau bisa sampai juara ya, dan bisa mengalahkan Thailand di final. Nah, lalu mengenai final yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 hari Senin esok, itu timnas Indonesia baik Thailand itu ya sama-sama hanya punya waktu 1 hari ya untuk istirahat, dan ini benar-benar harus dimanfaatkan gitu. Baik secara recovery, secara kondisi kebugaran para pemain pun benar-benar harus dijaga, dan pelatih Indra Syafri pun sudah menugaskan kepada stafnya, kepada tim medisnya agar bekerja untuk melakukan proses recovery yang cepat ya, agar para pemain timnas Indonesia ini bisa tampil all out di babak final nanti ya. Ya karena kita tahu para pemain memang kelelahan, apalagi benar-benar menguras tenaga ketika melawan Malaysia yang benar-benar pertandingan sangat alot, yaitu mungkin butuh pemulihan atau recovery yang ya segera harus dilakukan dengan cepat gitu, karena memang pertandingan atau turnamen di event seperti ini, seperti kelompok umur ini, memang ya di mana-mana pun, baik di Eropa maupun dimanapun ya waktunya memang sangat-sangat mepet gitu, berbeda dengan event-event besar timnas senior ya, seperti itu. Jadi untuk tim dokter timnas semoga bisa memberikan proses recovery yang cepat untuk para pemain, agar para pemain berada dalam kondisi fit dan bugar ya. Lalu juga Indra Syafri mengatakan dari keseluruhan pemain sebenarnya tidak ada kendala ya. Hanya ada satu, yaitu Alvarizio Buffon yang memang ada sedikit masalah cedera di kepalanya, di mukanya ya, terutama itu dia mengalami perdarahan, tetapi ya mungkin tidak cedera yang ia dapat pun tidak cukup serius juga. Ya bisa dinyatakan mungkin nanti Buffon bisa tetap tampil di babak final ya. Seperti itu ya, kita doakan semoga para pemain dengan waktu istirahat 1 hari ini benar-benar mereka memanfaatkan waktu istirahat tersebut dan tetap bisa tampil all out di babak final ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.